Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kurang semangat sepertinya. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Biar katanya sunnah Rasul 3 kali, nggak kita ulang 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka talk show-nya Hasil Lobian karya Ning Uswah Syauqi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini siang-siang menuju sore tapi semangat ya. Semangat ya. Semangat. Semangat ya. Semangat. Semangat ya. Semangat. Kira-kira teman-teman yang hadir di sini tuh pengen cari apa sih? Kalau boleh tahu nih, teman-teman yang hadir hari ini kira-kira apa sih yang mau dicari? Boleh ya Niki saya turun ya. Kira-kira apa ya yang mau dicari? Kira-kira informasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman hari ini yang hadir? Apakah pengen tahu isi bukunya, pengen tahu tips and tricks mencari pasangan, atau saya cuma pengen ketemu sama Ning Uswah, pengen minta tanda tangan, udah beli bukunya soalnya, atau jangan-jangan pengen ketemu saya. Yang mana nih? Kok senyum tok? Jangan-jangan bener yang terakhir ya, pengen ketemu saya. Oke. Hari ini buku yang akan kita bicarakan tentunya adalah buku yang sangat menarik. Di sini semua sudah baca bukunya? Sudah beli bukunya? Sudah? Wah, padahal kalau beli bukunya hari ini, khusus hari ini saja, buku Jodoh di Tangan Tuhan Selebihnya Hasil Lobian yang harganya 89.000 pada hari ini, khusus hari ini harganya menjadi 75.000 saja. Jadi monggo yang mau beli oleh-oleh buat temannya, atau mau dikasih hadiah, atau mau kode-kode buat pasangannya, boleh dibeli di standnya Gramedia. Atau barangkali ada yang mau beli merchandise, kaos seperti yang saya pakai, ada tote bag, ada di booth yang paling belakang sendiri. Oke? Setuju teman-teman? Kita hari ini akan melaksanakan talk show, jadi mohon untuk benar-benar mengikuti acara hari ini dengan baik dan penuh semangat, karena ada banyak sekali hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh Ning Uswah niki untuk panjenengan semuanya yang hadir. Niki bisa dilihat ada dari BSI, ada dari Pro ATT, ada dari Daf Skincare, ada dari Utero, ada dari Gramedia, banyak pokoknya. Yang mau hadiah, yang aktif nanti tanya. Jangan ditinggal tidur apalagi belanja. Wah, nanti belum selesai acaranya saya tak melipir di saya. Aku kayaknya butuh beli skincare ini. Wah, jangan ya Dek ya, diikuti sampai akhir ya Dek ya. Langsung saja, buku yang akan kita bicarakan hari ini berjudul Jodoh di Tangan Tuhan Selebihnya Hasil Lobian. Buku ini adalah karya yang menurut saya romantik, sarkastik, menggugah dan kadang juga menggelitik, namun jujur mengajak kita semua untuk merenung. Benarkah jodoh semata-mata takdir, atau ada perantangan Tuhan di balik usaha-usaha yang kita lalui? Nah, karena itu mari langsung saja kita sambut penulis kita dan narasumber utama kita hari ini, Ning Uswah Syauqi. Monggo Ning bergabung bersama saya di sini biar saya nggak jomblo, mentang-mentang bahasnya jodoh, jadi saya dibiarkan sendiri di sini. Nah, perkenalan singkat saja tentang Ning Uswah niki. Kalau misalkan perkenalan tempat tanggal lahir, nanti takutnya teman-teman di sini jadi terbebani mengirimkan hadiah.
Jadi jadi saya perkenalkan aja, beliau ini adalah penulis buku sekaligus narasumber utama kita hari ini, seseorang yang menulis dengan gaya yang cerdas, renyah dan mengena. Beliau ini seperti kerupuk boten ya, tidak. Beliau ini adalah penulis, motivator dan juga pengamat dinamika hubungan dan perjodohan. Kalau jenengan semua mengikuti akun Instagramnya Neng Uswah Syauqi, jenengan akan tahu beliau ini sering membahas tentang relasi hubungan. Begitu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Neng Uswah Syauqi. Monggo Neng, kita langsung duduk aja. Dan sewu nggih, saya di atas. Jangan iri. Kalau iri nanti kita gantian. Posisinya tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tasyahud. Agak deg-degan ya saya ya. Berasa Gus Ikdam duduk di sini tuh. Dan teman-teman telah hadir juga di tengah-tengah kita hari ini. Beliau adalah istri dari Bupati Mojokerto. Beliau Ning Sofia Hana Albara LC telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ning Hana, matur nuwun rawuhnya. Karena Ning Hana sudah jauh-jauh nih datang ke sini nggih, di tengah-tengah aktivitas beliau yang sangat padat, kayaknya nggak enak nih nggih kalau beliau tidak diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata. Nggih, langsung saja Neng Hana kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan dalam acara talk show hari ini kepada Ning Sofia Hana Albara LC, kami haturkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini juga saya jadinya dagdik-dugdik dari. Baik, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tentunya yang kita banggakan bersama, yang kita cintai bersama, penulis fenomenal, begitu ya Ning? Yang kita kenal tidak lain, kita panggil dengan Neng Uswah Syauqi. Dan saya tentunya sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya dan juga bangga dan tentunya luar biasa. Dan tentunya Neng Uswah itu namanya di belakangnya ada nama suami tercinta, tepuk tangan. Jadi beliau ini saya kenal beliau alhamdulillah sudah lama, mulai dari ketika bersama-sama mendampingi anak-anak pesantren di Amanatul Ummah, kemudian sampai kita pisah beberapa tahun dan bisa alhamdulillah bisa ketemu kembali. Dan ternyata sih saya kira memang buku yang sangat luar biasa, karena pada dasarnya fenomena pada zaman yang sekarang ini kita hadapi tentunya dengan berbagai tantangan yang sangat luar biasa, terutama untuk generasi Gen Z dan setelahnya yang mempunyai karakter yang sangat unik, dan itu harus kita ketahui dan kita fahami. Dan buku ini, Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian. Memang ketika kita berbicara terkait perjodohan, pernikahan, itu seru ya. Dan tentunya memang jodoh pada dasarnya adalah hak prerogatif Allah. Semuanya ditentukan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita lepas dari semua itu, nerimo ing pandum begitu, tidak berikhtiar apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Namun di buku ini ditekankan bahwa memang jodoh di tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian. Ini menekankan bahwa kita semua harus berikhtiar, memantaskan diri, meningkatkan kualitas diri sebelum kita diketemukan oleh jodoh kita. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita
kalau mau bertemu dengan jodoh yang sepantasnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan berarti kita minta yang muluk-muluk, tapi bagaimana kita fokus dulu kepada diri kita sendiri untuk memantaskan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, terutama dengan yang Maha Pencipta. Yang tentunya ketika kita fokus untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, tidak akan ada kesempatan-kesempatan negatif yang lain, bahwa selebihnya hasil lobian itu setelah ikhtiar akan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sangat relate sekali dengan bahasanya yang luar biasa, karena bahasa anak Gen Z itu loh Ning, Masya Allah. Terutama ada statement atau pernyataan ketika sendiri itu sudah happy, ngapain ribet-ribet nikah. Lah itu kan sangat bertolak belakang dengan hadis Nabi ya, yang mana faman raghiba an sunnati falaisa minni. Artinya nikah itu bukan sebuah momok, nikah itu bukan sebuah hal yang harus kita takuti, harus menjadi hal yang sangat harus dihindari. Namun pernikahan itu juga merupakan ibadah, dan Nabi pun juga melaksanakan nikah. Jadi intinya saya sangat bangga dengan beliau, dan tentunya harapan besarnya Ning, kaula muda, anak-anak remaja bisa membaca buku ini sehingga bisa memberikan afirmasi yang lebih positif, memberikan motivasi, dan untuk merefleksikan dirinya bagaimana saya harus memantaskan diri saya untuk kedepannya bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik, tentunya bukan dari kacamata diri kita, tapi terbaik indallah, yaitu menurut Allah. Mungkin itu nih yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, sukses selalu untuk Ning Uswa Syauqi, dan semoga beliau diberikan keberkahan, kesehatan, begitu juga dengan keluarganya. Sekali lagi matur nuwun sangat. Semoga kegiatan ini, talk show interaktif Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian, sukses dan lancar. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu Ning. Sekali lagi mabruk, alfa mabruk. Semoga keberkahan selalu menaungi panjenengan dan keluarga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Hana, tepuk tangan yang luar biasa untuk Neng Hana, sebuah pembuka yang sangat menarik nggih. Dan tadi juga sudah di spoiler nih sama Neng Hana bahwa buku ini ditulis dengan gaya bahasa Gen Z. Yang kalau misalkan jenengan pernah ngobrol atau pernah ketemu dengan Neng Uswah itu ngobrolnya asik. Bahkan kalau misalkan kita ngobrol 1 jam tuh rasanya kayak semenit. Nah, ketika kita baca bukunya juga sama. Rasanya itu walaupun bukunya tebal nih, bagi orang yang gak suka baca buku itu tebal nih. Tapi bagi orang yang suka baca buku itu tipis. Nah, jadi walaupun rasanya itu seolah-olah tebal, tapi kalau baca buku ini dengan gaya bahasa yang sangat menarik, rasanya kayak nggak mau berhenti. Karena kita diajak ngobrol dengan gaya bahasa yang santai, jadi baca juga agak mikir ngaten gini. Nah, langsung saja barangkali Neng, kalau misalkan teman-teman kita akan teman-teman punya persiapan atau dari rumah setelah baca bukunya, atau bagi yang belum baca bukunya kemudian sudah bertanya-tanya, aku harus tanya bab ini nih, kok iso Ning Uswah tulis koyo gini. Nah, monggo nanti di akhir kesempatan akan ada sesi tanya jawab bersama Ning Uswah yang langsung akan dijawab oleh Ning Uswah dan langsung dapat membawa hadiah. Enak kan? Bisa milih nggak ini? Bisa milih nggak? Panitia ini bisa milih ya hadiahnya ya. Milih yang mana? Ada sepatu, ada skincare, ada kalau dari bank itu dapat uang. Oke, masih semangat ya teman-teman? Masih semangat? Masih semangat? Mau dilanjut? Kayaknya nih gini, banyak yang kepo tentang buku Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian. Saya sudah baca, nulis buku ini, Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian.
Oke, terima kasih Neng Mela dan juga Neng Hana tadi yang sempat membuka dengan sangat bikin hati adem, marem, seneng banget. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah menyempatkan waktunya ya untuk datang di talk show bersama saya. Sebenarnya awalnya itu kayak ini ada yang nonton nggak ya aku? Tapi ternyata banyak ya yang nonton aku. Alhamdulillah, terima Banyak kasih, dong. senang banget. Tepuk tangan dulu tuh teman-teman. Ya, Ning Mela, kenapa kok bisa nulis nih gitu? Sebenarnya kalau tadi sempat di-spill sama Ning Mela bahwa saya itu memang dari dulu sudah sangat aktif sekali sebagai konten kreator, membuat konten-konten yang mana isu-isu perempuan itu menjadi perhatian saya yang utama. Lah, kita hidup di masyarakat kita ini terkadang nih banyak sekali perempuan-perempuan itu yang diperlakukan tidak adil. Itu mulai dari kultural, perempuan itu terkadang belah mata dan lain sebagainya, termasuk di dalam keluarga. Perempuan itu bebannya luar biasa teman-teman ya. Perempuan sendiri nih kalau lagi jalan gitu, kali obrolan teman dan juga obrolan ibu-ibu ketika nungguin anaknya di TK untuk sekolah. Biasanya gitu ya, ibu-ibu nungguin anaknya apalagi tahun ajaran baru, kemudian ibu kenalan-kenalan, bikin komunitas ibu-ibu yang nungguin di situ, ceritalah masing-masing curhat tentang suaminya. Aku selama sudah menikah punya anak sudah nggak boleh kerja lagi lah ini. Dari situ saya mengcompare bagaimana Islam memandang tentang pernikahan dan juga bagaimana sih di masyarakat kita pasangan-pasangan ini mengaplikasikan pernikahannya. Lah inilah. Maka kemudian saya menulis ini, Jodoh di Tangan Tuhan Selebihnya Hasil Lobian ben gak bolan baleni. Jadi awalnya memang saya nulis di artikel-artikel dari curhatan-curhatan orang lain yang sudah cerita kepada saya. Lalu kemudian saya bikin artikel, karena kalau saya menasehatin, karena mereka butuh nasihat ya. Kadang ada yang gak butuh nasihat, cuma kepingin curhat aja, kepingin mengeluarkan energi yang negatif gitu aja. It's okay, kita terima. Tapi diam-diam saya tulis di artikel, bagaimana sih menurut Islam dengan fenomena yang seperti ini. Jadi teman-teman, karena basic saya itu, mohon maaf disclaimer ya, saya bukan psikolog. Jadi kalau ada yang curhat kepada saya tentang masalah rumah tangganya, saya tidak hendak memberikan bagaimana porsinya saya sebagai seorang psikolog, tidak ya, karena saya bukan psikolog. Karena ini adalah basicnya fikih pernikahan yang dibalut dengan bahasa yang kekinian. Kenapa pakai bahasa yang kekinian? Yang awalnya bahasanya formal ya, formal dan agak nakal dalam tanda kutip begitu ya. Lalu kemudian ada beberapa kritikan dan juga ada beberapa usulan dari teman-teman yang juga pengalaman pribadi ketika mengisi di beberapa kajian pranikah. Itu pertanyaannya reno-reno Neng Mela, kayak bahasanya anak Gen Z begini. Gimana sih menghadapi life quarter crisis? Waduh, gimana sih menghadapi marriage is scary? Iki berat-berat ya bahasanya. ya. Jadi untuk anak-anak yang atasnya Gen Z jangan sebut nama ya, karena jangan tanya umur pada perempuan. Usia hanya Tuhan yang tahu. Dosa besar ya nih. Dosa besar. Kalau tanya usia yang perempuan itu dosa besar. Iya betul. Maka dari itu daripada habis ada orang curhat kemudian ini solusinya di artikel ini. Lah kemudian kalau orang males nih ya baca-baca di artikel nyari-nyari, ya sudah baca buku ini insya Allah, karena di dalam ini isinya adalah curhatan-curhatan dari beberapa orang yang mengalami pernikahan dan beberapa problemnya. Lalu kemudian saya tuangkan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin begitu Neng Mela. Oke. Jadi teman-teman, Neng Uswani selain penulis, ternyata beliau juga buka biro konsultasi hubungan gitu. Jadi kalau mau tanya boleh nih langsung, atau melalui DM, atau ada ini hotline-nya Neng. Boleh. Berapa tarifnya?
Oke, berarti kalau gitu Neng, buku ini ditulis dengan prinsip keadilan gender. Betul sekali. Berarti kalau misalkan tadi disebutkan ini dari keresahan jenengan, kemudian Betul. dari curhatan orang. Betul. Terus buku Jodoh di Tangan Tuhan selebihnya hasil lobian ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk siapa? Apakah Oke. untuk jombloan-jomblowati saja atau orang-orang yang baru saja menikah Oke. atau pengantin yang lama juga boleh? Iya, pengantin lawas ya. Iya. Oke. Mana buaru ya? Buaru beberapa puluh tahun. Iya, buku Jodoh di Tangan Tuhan selebihnya hasil lobian itu memang kalau sekilas itu kayak ini cuma buat jomblo-jomblo aja deh. Ini cuma kalau dilihat dari belakangnya ini cuma buat anak-anak rohis deh, anak-anak remaja masjid deh, buat akhi ukti filah gitu ya. Tapi enggak teman-teman, buku ini juga relate tidak hanya untuk orang yang sedang mencari jodoh. Karena di dalam buku ini ada 3 tema besar. Yang pertama adalah pranikah. Mencakup di dalamnya adalah bagaimana cara memilih jodoh yang terbaik. Ada juga nih di dalam buku pranikah itu pertanyaan sebagian besar orang. Kita melihat fenomena sekarang, artis-artis itu sudah cantik, sudah tampak solihah, mereka sudah hijrah, sudah spek bidadari, kok masih ada aja yang nyelingkuhin. Lah ini sebenarnya gimana sih? Katanya jodoh itu cerminan diri, ternyata ada ya perempuan yang baik tapi dapat laki-laki yang spek lelaki titit lah begitu. Kok Itu banyak juga ada, tititnya itu ya? banyak banget ya. Kita nggak berani nyepil di Iya, sini iya. ya nggak boleh nanti kena pelanggaran. Itu ada di bab pranikah ya. Kemudian kita masuk yang tema kedua, tema besar yang kedua adalah seputar pernikahan. Di sana banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga seperti itu tadi. Boleh nggak sih perempuan ketika sudah menikah itu dia kemudian bekerja? Gimana sih sebenarnya pembagian job desk antara suami dan juga istri? Sebenarnya parenting itu untuk siapa sih? Bagaimana juga menghadapi mertua-mertua, bagaimana menghadapi ipar biar tidak menjadi maut, Biar begitu. tidak ada ipar adalah maut di antara kita. Betul. Alhamdulillah maut. Bagaimana cara parenting atau pengasuhan anak-anak itu ada di buku Kita Memasuki Waktu Pernikahan. Dan ada juga nih satu pembahasan tapi isinya lebih sedikit ya, banyaknya itu di bab tentang pernikahan. Yang terakhir itu adalah bab yang membahas tema besarnya adalah tentang ketika seseorang ini menghadapi konflik rumah tangga dan konfliknya ini sudah begitu dahsyat ya, seolah-olah perempuan ataupun laki-laki bingung memilih, ini enaknya udah aku lepas atau pertahanin nggak ya? Ini udah aku cerai atau masih bertahan nggak ya? Ini kalau lihat tingkahnya laki-laki udah kayak gini, aku bisa nggak ya bertahan dengan orang yang seperti ini? Itu juga dibahas bagi besti-besti semuanya yang dalam kebimbangan di dalam pernikahan, misalkan beda pendapat dan juga beda pendapatan antara suami dan juga istri. Ini baiknya gimana nih, dilanjutin apa diterusin loh, sama aja ya. Dilanjutin apa diterusin atau diputusin aja deh. Bertahan atau ditinggalkan. Atau nyari yang lebih baik. Ada juga kita bahas Ning Mela, membahas tentang perselingkuhan. Nah ini gimana ya enaknya kalau pasangan selingkuh, apa diviralin aja ya? Kan sekarang itu no viral no justice. Biar bener, apa ya? Biar kasih jerah si laki-laki biar dihujat sama netizen Se-Indonesia. Iya. Jadi ada tim istri sah dan juga tim yang tidak sah begitu, ilegal. Ya itu juga dibahas di buku yang agak tebal ya. Bagi Iya. yang nggak suka baca. Bagi yang tidak Tapi kalau suka misalkan baca. teman-teman baca tuh ini nggak kerasa tebal nih. Gitu ya. Karena kan bahasanya kayak ngobrol. Iya. Iya enggak sih, kan ada Iya gitu nggak kan. sih, iya. Iya enggak Bestly. sih, enggak sih. Jadi berarti buku ini adalah buku paket hemat, Deng. Paket hemat pahe. Karena beli satu buku atau baca satu buku ini udah lengkap dari awal bagaimana sih cara memilih jodoh, terus kalau sudah jodoh nih sudah menikah bagaimana sih cara mempertahankan. Betul. Oh kalau ternyata di tengah jalan ada sandungan apa yang kita lakukan Iya, gitu kan ya. betul. Berarti ini
kayak semacam buku saku pernikahan. Betul. Sakunya harus besar. Kayak kantong Doraemon. Sekarang kan bukan saku nih, sekarang tas. Oh iya. Sekarang kan kalau kita perempuan tuh kayaknya kalau keluar tanpa tas itu kayaknya kan nggak enak ya nih. Iya, jadi, betul. Ini buku saku tas maksudnya. Iya, saku tas. Tas ransel. Jadi di situ lengkap sekali teman-teman. Waktu saya posting nih kemarin, saya posting untuk kegiatan hari ini, talk show hari ini tuh tiba-tiba saya ditanya nih sama salah satu netizen monggo jamaah sholat. Kok kamu ikut talk show gitu-gitu? Jangan-jangan itu buku yang membahas tentang tips menikah muda. Ayo cepat segera menikah daripada kita berbuat zina. Anda salah. Makanya hadir di talk show hari ini. Tidak ada sama sekali ya Ning. Ketika kita baca atau teman-teman sudah baca, tidak ada sama sekali dalam buku ini yang mengatakan bahwa ayolah menikah saja, nggak apa-apa, yang penting daripada kita berbuat zina. Tidak ada ya teman-teman ya. Oke. Nggak ada di situ. Nah, tapi kayaknya Neng, ini setelah saya memandang audiens kita hari ini yang masih semangat ya, masih. Yang masih semangat hari ini ataupun mungkin teman-teman yang menyaksikan secara live nih. Maaf saya lupa menginformasikan bahwa talk show hari ini disiarkan secara live di YouTube channel yang mana ini? Mana ini? Aduh, ini kalau di YouTube channel Mepet Production. Jadi teman-teman yang misalkan sekarang ada punya temen nih yang ingin banget ikut talk show hari ini tapi berhalangan hadir atau berada di luar kota, di luar Mojokerto, di luar Jawa Timur, bisa langsung di-share ke temannya. Buka aja YouTube channelnya Mepet Production, disiarkan secara live hari ini gitu ya Neng ya. Oke. Neng, selanjutnya karena itu teman-teman banyak yang Gen Z ya Neng ya, banyak jomblowati yang jombloannya mengikuti secara live nih. Betul. Itu di belakang juga ada. Jombloan. Karena di babak pertama di sesi yang pertama itu adalah tentang bagaimana sih cara kita mencari jodoh kan kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih Neng kalau kita itu mencari jodoh? Hari ini mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu dia lebih milih ya sudahlah saya pasrah saja. Atau beberapa yang lain dia mengejar secara agresif. Wah, saya senang sama dia, saya harus kejar secara agresif. Harus nikah muda. Semua jalur, semua jalan dilewati, pokoknya harus bersama dia, harus segera menikah. Nah, sebenarnya kalau di dalam buku ini idealnya tuh seperti apa sih Ning? Apakah kita harus berpasrah menunggu saja atau kita harus bersikap agresif? Oke. Ini kita sebagai laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki dan perempuan dong. Dua-duanya ya, laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Disclaimer ya, buku ini tidak seperti yang disampaikan oleh temennya Neng Mela mengajarkan untuk nikah muda gitu ya, tidak. Sebenarnya tidak ada yang salah dari nikah muda ya Neng Mela. Sekali lagi saya tidak hendak untuk mengatakan salah untuk orang yang sudah mendapatkan jodohnya di usia yang belia. Cuma sekarang undang-undangnya adalah menikah itu bagi perempuan adalah 19 tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang usianya 19 tahun ke bawah itu menikah itu masuknya nikah muda begitu ya. Nah, di buku ini saya tidak hendak menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Cuma di buku ini adalah anjuran bagaimana cara kita mendapatkan jodoh ya yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Artinya meskipun jodoh itu di tangan Tuhan, tapi jangan lupa bahwa jodoh itu juga ikhtiari. Ini sering saya sampaikan bahwa gimana sih konsep takdir, konsep mendapatkan jodoh itu gimana sih? Nanti kita sudah punya jodoh, ternyata ini bukan jodoh yang dari Tuhan, ternyata pisah. Apakah orang sudah pisah itu juga termasuk bukan jodoh dari Tuhan? Lah mungkin itu juga yang ada di pertanyaannya teman-teman. Bahwa jodoh itu adalah termasuk takdir, tetapi takdir yang harus kita ikhtiari. Untuk mengilustrasikannya teman-teman, bagaimana rezeki, kemudian jodoh, bahkan jalan kematian,
jalan kelahirannya bagaimana, itu memang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana prosesnya sampai kepada ending akhir, apakah dia bahagia ataukah menderita, apakah dia beruntung ataupun kurang beruntung, itu adalah bagaimana ketika kita menghadapinya. Tetapi kita yakin bahwa seluruh yang terjadi di dalam diri kita itu adalah takdirnya Tuhan. Untuk mengilustrasikannya, misalkan ada jodoh dari Tuhan. Nah, jodoh dari Tuhan itu Tuhan menetapkan 5 orang ini, Neng Mela, untuk menjadi jodohnya Uswah misalkan. Ya, jadi Uswah dikasih jodoh 5 sama Tuhan. Syauki, Syauku, Syauke, Syauko, apa lagi? Syauko, Syauka, Syauka, Syauki, Syauku, Syauko, Syauke, gitu ya. Jadi ada banyak Syauka, Syauki dan lain sebagainya, 5. Kalau Uswah berjalan ke Syauka, ya, memilih untuk bersama Syauka, maka Tuhan meridhoi jodohnya Uswah sama Syauka. Tapi kalau ternyata Uswah ini berjalan di jalannya Syauki, ya, aku nggak mau ke Syauka, aku maunya ke Syauki aja. Lah, berarti jodohnya Uswah itu ya Syauki, tergantung dari ikhtiar hamba-hambanya. Sebenarnya ini sama dengan teman-teman. Ketika teman-teman hari ini diberikan rezeki misalkan 100.000 sama Allah, jalan ini 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ini semua adalah rezeki untuk hari ini yang diberikan kepada seseorang. Tergantung teman-teman mau mengambil dari jalan jualan, akhirnya dapat keuntungan 100.000, atau teman-teman nggak mau jualan, males, utang aja sama temen dapat 100.000, atau tiba-tiba jalan di Sunrise Mall lantai 1 connecting food, terus ternyata ada duit 100.000 jatuh, diambil, masuk tas, rezekinya 100.000. Ya, atau dari jalan, mohon maaf, nyuri, lah dapatlah dia 100.000. Atau dari jalan dia mengambil keuntungan yang berupa riba, dapatlah dia 100.000. Intinya pada hari itu dia mendapatkan uang 100.000. Tapi apakah dia memilih jalan yang halal atau memilih jalan yang haram, itu tergantung dari yang menjalaninya. Maka ini menjadi jawaban bagi orang-orang yang cara mendapatkan jodohnya dengan cara, mohon maaf, dalam tanda kutip, mengambil pasangan orang lain. Terus kemudian dia mengatakan, saya tidak mengambil pasangan orang lain, saya bukan peladit, tapi saya ini adalah jodoh dari Tuhan, seperti itu. Enggak boleh bilang gitu. Ini paham kan maksudnya melatih, itu paham ya? Okay. Iya, peladit gitu. Pelatut. Pokoknya nggak boleh nyebut nama itu. Iya, nggak boleh. Itu juga saya bahas di sini. Nggak boleh menyebut kata itu, karena kan yang mau nggak cuma si perempuan, yang laki-laki juga mau. Kok enak yang dikata-katain cuma si perempuannya, yang laki-laki juga mau gitu loh. Iya, jadi betul. Jangan cuma satu orang aja lah. Itu kan kalau orang bilang, ini kan jodoh saya, meskipun dari pasangan orang lain kan ya jodoh dari Tuhan, ini sudah seperti ini. Tapi kamu mengambilnya dari jalan yang tidak baik, memang menjadi milikmu, tetapi ada konsekuensi dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Lah itu namanya, kalau di dalam buku ini namanya takhbib, orang yang merusak rumah tangga orang lain, orang yang menikung pasangan orang lain. Boleh ditikung tetapi di sujud. Gaya banget. Dalam. Boleh, iya. Jadi kalau misalkan teman-teman lama nih sama si A misalkan, ternyata 5 tahun kandas. Ya, gimana lagi? Enggak, 5 tahun menjalani pasangan dengan ini kok enggak asik orangnya, enggak rebel lah ya, enggak relate lah buat kehidupan saya, enggak bisa ini saya nikah dengan ini. Akhirnya teman-teman milih sama si B, berarti teman-teman cuma jagain jodoh orang, begitu. Dan kan itu kan orang-orang itu kan melakukan hal tersebut dengan atas nama jodoh. Iya, betul. Nah,
Kalau menurut Neng Uswah, bagaimana sih cara kita tahu bahwa dia ini adalah jodoh yang tepat nih? Oke. Atau dia nih the one nih? Gitu. Oke. Kan kadang itu ada ya, Neng. Saya tuh pernah membaca yang isinya gini. Kadang itu yang menjadi pasangan kita sebenarnya bukan soulmate kita. Oke. Nah, bagaimana sih kita tahu kalau dia ini jodoh kita? Taunya ya sudah kalau sudah dua-duanya apakah masih setia sampai akhir, sampai sama-sama bertemu di til jannah gitu ya. Kalau untuk tahu kan ini belum nih ya, masih belum. Memilih nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kalau saya bisa pakai contoh Syauki juga ya. Saya sama. Juga. Iya. Ini suaminya namanya juga Syauki. Jadi Uswah Syauki, Mela Syauki. Tapi beda teman-teman ya. Cowoknya beda orang. Kita sering ya nyetat begitu. Gus Syauki nikah lagi gitu. Enggak. Syauki tidak hanya satu di dunia ini. Ada banyak Syauki di dunia ini. Yang kedua, salah duanya adalah suami kita. Okay. Bagaimana caranya kita tahu nih kalau ini adalah orang yang tepat nih. Ini jodoh yang tepat yang harus saya ikhtiari dan saya doa, saya lobby ke Tuhan gitu. Apalagi kita nggak tahu ya, karena di awal-awal perkenalan itu kayak kalau awal-awal pacaran wis ini kayaknya jodohku deh, sudahlah nggak ada lain, pokoknya aku yakin dia jodoh kita. Ternyata ketika sudah memasuki masa pernikahan, makanya ada yang bilang bahwa cinta itu membutakan dan pernikahan itu membuka mata kita selebar-lebarnya. Kalau ketika pacaran itu adalah tai kucing rasa coklat gitu ya. Ternyata kalau sudah menikah coklat pun rasanya kayak tai kucing gitu. Kebalikannya. Kadang kan kita nggak tahu yang kayak gitu. Dulu saya nggak tahu loh, saya nggak pernah ngincipi. Saya nggak tahu kapan. Ya, kadang kita nggak tahu gimana sih jodoh kita apa yang tepat atau enggak nih. Satu hal Neng Mela ya, apalagi orang-orang yang sudah menikah dan sudah mengalami pernikahan beberapa tahun bahkan sampai puluhan tahun, ternyata baru tahu ya ternyata dia itu kayak gini. Karena kan memang pernikahan itu tadi membuka mata kita selebar-lebarnya, semelotot-melototnya. Ada yang mengatakan pada saya bahwa cinta itu tidak pernah salah. Jatuh cinta kepada seseorang itu tidak pernah salah. Tapi banyak orang berbuat kesalahan atas nama cinta, Neng Mela. Maka ketika awal-awal pernikahan, in the name of love, the power of love, tapi ketika sudah masuk masa-masa pernikahan, sudah kelihatan semuanya bobroknya, sudah kelihatan semuanya. Dulu kita kalau pas pacaran ya, kita makan bareng gitu, lagi ketemuan, ta'arufan gitu, mau kentut aja, itu permisi ya mau ke belakang sebentar gitu kan. Di belakang sudah perut gitu ya. Udah lega, di angin-angin udah selesai, ke belakangnya udah gitu. Tetapi ternyata ketika sudah menikah, suami kita adalah menjadi musuh dalam selimut untuk bom-boman kentut gitu. Sampai 8 oktav berat, gak ada malu-malunya gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa pernikahan membuka semuanya. Dulu waktu pacaran makan itu dikit banget ya. Makan ceker pakai sendok garpu. Betul. Sebelum berangkat untuk dinner atau sebelum berangkat untuk makan bareng pacar gitu kan, teman-teman banyakin dulu nih makan nasi di rumah. Terus sampai ke restoran, sampai ke tempat makan, makanya timit-timit gitu. Ditanyain sama cowoknya, kok nggak dihabisin dek? Udah kenyang gitu. Ya iyalah udah kenyang, udah 1 piring di rumah. Gitu. Tapi ternyata kalau udah menikah, bagaiannya suami adalah kalau dulu ya sepiring berdua, sekarang 2 piring untuk 1 orang. Gak ada malu-malunya lah. Itulah makna dari pernikahan itu memang membuka semuanya karena sudah menjadi partner kehidupan kita. Tapi gimana sih cara kita membuktikan bahwa jodoh ini adalah jodoh yang tepat bagi kita, yang insya Allah akan menemani kita sampai akhir kita? Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa pernikahan itu intinya adalah ibadah seumur hidup. Maka ketika di dalam pernikahan itu teman-teman ibadahnya makin baik, kemudian hubungan dengan sesamanya makin baik, itu tandanya pernikahannya berkah. Kalau pernikahan di dalam menjalaninya, kehidupan pernikahan ini semakin menggerus ibadahnya, semakin bertanya-tanya kepada Tuhan tentang bagaimana takdir ini, ibadahnya semakin merosot, semakin tidak meningkat, maka untuk apa
kalau misalkan menikah itu tidak menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Tapi kita berbeda ya, tidak ada standar yang khusus, tidak ada patokan yang khusus bahwa pernikahan atau jodoh kita atau pasangan kita itu yang begini, yang perhatian, yang out of service-nya 24 jam per 7 hari ya, full act of service, word affirmation-nya yang di setiap ruangan selalu mengatakan I love you dan lain sebagainya. Tidak seperti itu yang dikatakan jodoh kita yang tepat. Karena karakter masing-masing orang itu berbeda. Saya ingat di dalam Al-Quran itu dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suamimu adalah pakaian bagi istri dan istri itu adalah pakaian bagi suami. Pasangan dikatakan tepat itu bukan karena dia memiliki word of affirmation, act of service yang lain sebagainya, tetapi bagaimana keduanya terhadap kekurangan pasangannya menerima, dan tidak hanya itu, terhadap kelebihan pasangannya dia juga menerima. Karena banyak sekali Neng Mela, pasangan itu ketika pasangannya memiliki kelebihan itu menjadikan pasangannya insecure. Apalagi itu tadi beda pendapatan, yang istrinya wanita karir, yang istrinya memiliki sosial yang banyak dan lain sebagainya, lebih banyak dikenal orang, lebih moncer dari si laki-lakinya. Kemudian laki-laki merasa inferior, laki-laki merasa insecure. Padahal perempuan tidak butuh laki-laki yang insecure. Kita loh perempuan ya, meskipun kita bekerja, itu tidak membuat kita ini mengurangi kehormatan kita di depan suami kita. Ya, intinya begitu. Terhadap kekurangan pasangan menerima, dan juga terhadap kelebihan pasangan juga menerima, tidak merasa insecure atau inferior. Itu adalah jodoh yang tepat bagi kita gitu. Saya jadi ingat yang ada sebuah quotes itu yang bilang begini, menikahlah jangan karena diburu usia. Betul. Tapi menikahlah karena kamu yakin bersamanya kamu akan meraih surga. Asik. Til jannah itu tadi. Iya. Masya Allah. Sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Bukan sehidup semati ya, Neng, gak enak, Betul. menakutkan. Neng, kalau misalkan begitu ya, Neng, kan kita kan tidak semua ya, kalau misalkan budaya kita atau tradisi kita tidak semua membebaskan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk memilih jodohnya sendiri. Betul ada banget, loh yang dijodohin. Iya. Bagaimana kalau menurut Neng Uswah atau dalam buku ini barangkali dibahas kalau yang dijodohin tuh bagaimana ya, Neng? Gitu. Oke, tentang perjodohan ini juga saya sempat tulis di sini. Terutama perjodohan itu banyak sekali ya di kalangan orang-orang yang dengan tujuan ya untuk mempertahankan status sosial, untuk mempertahankan nasab gitu kan. Ada banyak ya yang sepupu dapat sepupu gitu, apalagi di kalangan habaib syarifah itu kan sepupu dapat sepupu untuk mempertahankan terahnya, biar tidak ada campuran darah lain dan lain sebagainya. Apalagi di pesantren ya, pesantren dapat orang pesantren, atau di luar itu yang katanya orang jodoh itu harus sekufu, maka dijodohkan aja. Anaknya guru dapat anaknya guru, anaknya orang yang berseragam dapatnya anak orang yang berseragam. Kemudian orang kaya dapat orang kaya, orang yang biasa dapat orang biasa dan lain sebagainya gitu ya. Katanya kalau nanti timpang, wah nanti nggak kafaah, nggak sekufu lah, mending dijodohin aja biar mereka ini sama-sama sekufu begitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam Islam sendiri teman-teman, di dalam fikih pernikahan, perjodohan itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah nikah ikroh, yang kedua adalah nikah ijbar. Lah, yang pertama nikah ikroh itu adalah nikah yang dijodohkan, perjodohan tanpa melihat bagaimana sih kedua pasangan ini apakah dia mau, tanpa ditawari. Pokoknya mutlak harus ini untuk mempertahankan itu tadi nasab, bahkan untuk politik. Misalkan anaknya pejabat dapat anaknya pejabat, nanti biar dapat tender gitu. Itu juga itu. Tapi kalau yang tanpa bertanya terlebih dahulu antara pasangan ini, antara laki-laki dan perempuan, maka itu menjadi kezaliman di antara keduanya, dan ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Ada salah satu kisah, waktu itu ada seorang perempuan yang dijodohkan oleh bapaknya. Ya. Kemudian si perempuan ini menerima
memang menerima karena adatnya pada zaman dahulu orang Arab itu suka menjodoh-jodohkan ya, terutama juga dengan saudaranya tadi, sepupunya. Lalu kemudian dia ingin bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu si perempuan ini sowan kepada Kanjeng Nabi, "Nabi, saya itu dijodohkan oleh bapak saya. Tapi saya ya menerima aja, tapi gimana sih sesungguhnya hukum dari perjodohan ini?" Nabi berkata bahwa tidak ada satupun seorang bapak yang boleh memaksa anaknya untuk menikah untuk memuaskan nafsunya si bapaknya ini. Maka si perempuan ini kembali pulang itu dengan perasaan yang bahagia, dan kemudian dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, saya habis sowan ke Nabi dan Nabi bilang bahwa ayah manapun tidak boleh menjodohkan. Saya menerima perjodohan ini, tapi saya ingin menyiarkan kepada seluruh perempuan yang ada di dunia ini bahwa Nabi tidak memperbolehkan seorang bapak memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak diinginkan oleh si perempuan ini." Nah, lalu kemudian yang kedua ada yang namanya nikah ijbar. Nah, nikah ijbar ini sama perjodohan yang sifatnya dalam tanda kutip dipaksa, tetapi pernikahan ini adalah dengan riset terlebih dahulu nih. Jadi tidak hanya dinikahkan, dijodohkan karena dia sekufu, tapi diteliti terlebih dahulu. Oh, si laki-laki ini loh baik. Oh, si perempuan ini loh baik dan kita sekufu, maka nikahin aja ini. Kemudian ditanya si perempuan, "Mau nggak kamu?" "Ya mau, tapi toh ya aku takut nangis dhisik loh." Itu silakan. Yang penting tugasnya dari wali mujbir itu adalah menikahkan, disebut nikah ijbar karena wali mujbir itu kan orang yang menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa perizinan anak perempuannya, namanya wali mujbir. Lah, nikah ijbar itu diperbolehkan, misalkan menjodohkan anaknya itu tadi karena tujuannya ini loh sama-sama baik. Ini arek nom-nom iki lek gak diarahno ambek wong tuwek-tuwek, nek gak diarahno ambek wong tua iki jelas offset iki melene sing liyane. Wah, ini maka ini penting nikah ijbar atau perjodohan, tetapi tentunya dengan riset terlebih dahulu antara si laki-laki dan perempuan dan juga kedua keluarganya. Mungkin tetap begitu atas nih. Persetujuan Tetap anaknya, atas persetujuan baik perempuannya anaknya maupun laki-lakinya. Boleh. Kalau sekarang mungkin perjodohan itu juga sambil bertukar CV nih. Betul, bertukar CV. Sekarang nggak bertukar CV kayaknya. Bertukar nomor WA. Oh, sama akun Instagram. Medsos, iya. Oke, sebenarnya nih saya tuh punya banyak sekali pertanyaan. Mungkin ini terakhir dari saya sebelum nanti saya lempar ke teman-teman. Kayaknya teman-teman itu sudah wajah-wajahnya sudah. Wih, kapan Marinese, kapan bagian kutakon gitu nih. Ning, kalau misalkan tadi nih ya mungkin nih jomblo-jomblo ini agak merasa takut nih dengan bilang perang dalam selimut itu loh nih. Ada bom dan sebagainya. Waduh, itu kok menakutkan sekali. Kalau menurut Neng Uswa, pernikahan itu setelah dijalanin menakutkan atau mau menakutkan? Oke. Ini sebenarnya fenomena yang sudah lama sekali ini atau baru-baru ini ya. Marriage is scary. Marriage is horror story gitu ya. Jadi pernikahan itu kayak menakutkan banget dan ini justru menjadi fenomena yang terjadi pada saat ini nih Mela. Dan ini berbeda dengan fenomena yang terjadi 10 tahun yang lalu mungkin ya, yang masih akun-akun dakwah itu kalau lelah nikah aja biar ada yang menafkahin. Ternyata setelah nikah kita tokennya berbunyi didu. Karena kalau dulu itu kayaknya yang di framing di media itu nikah adalah solusi. Iya, begitu. Solusi dari segala permasalahan dunia. Bahkan perang aja solusinya adalah nikah kayaknya. Itu kan ada yang bilang gini, kalau lelah maka menikahlah gitu. Sebenarnya itu masih belum titik tuh Ning Mela. Kalau kalau lelah terus menikah itu ada terusannya, niscaya lelahnya akan menjadi-jadi. Ya iya, nikah itu kan nambah permasalahan, nambah cucian. Ini yang sudah pada nikah nih sambil senyum-senyum nih. Nambah korak-korahan gitu enggak sih? Yang awalnya kita bangun tidur itu masih bisa bikin kopi. Kita udah menikah bangun tidur, waduh bikinin kopi suami dan lain sebagainya. Padahal suami bisa ya bikin sendiri ya. Bisa nih. Kenapa kok nyuruh-nyuruh istri gitu? Suami saya bikin sendiri kok, aman. Gitu aman ya. Suami saya juga, malah kita yang dibikinin. Nah, ini fenomena yang terjadi pada saat ini. Selamat datang adik-adikku dan juga ada bundaku.
Ya, ada fenomena pada zaman now adalah marriage is scary. Kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal, Neng Mela. Yang dari internal mungkin mereka memiliki trauma tersendiri terhadap pernikahan yang dijalani oleh orang-orang di sekitarnya. Misalkan ayah ibunya dulu pernah divorce, kemudian misalkan bibinya, saudaranya, tetangganya, ya. Kita kadang kan kayak awkward banget ya ketika kita hidup bertetangga, kemudian di sebelah kita itu tiba-tiba ada saur manuk pertengkaran antara suami istri gitu. Kita kan kayak, ih serem banget nikah ya kok kayak gitu. Nah gitu. Itu adalah ketakutan-ketakutan kita yang dari internal dan juga yang sekarang semuanya mungkin pengguna media sosial. Dan sekarang itu sangat marak sekali orang-orang yang mencurhatkan masalah rumah tangganya itu di media sosial. Sehingga itu menumbuhkan banyak sekali ketakutan-ketakutan terutama pada orang-orang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan. Seolah paranoid, nikah itu ternyata begitu ya, nikah itu tidak seuwu yang kita bayangin, nikah itu tidak seindah yang kita perkirakan, ternyata nikah itu rumit juga ya, apa nggak usah nikah ya, tadi sudah di-spill sama Neng Hana isi buku ini. Kalau an-nikahu sunnati ya, itu ada yang diplesetin sama anak-anak santri. An-nikahu bukan sunnati, an-nikahu santai. Ya. Jadi faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lah, di dalam hadis itu yang tadi sudah disampaikan oleh Neng Hana, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka itu tidak termasuk dari aku gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang takut untuk menikah? Apakah waduh kita takut juga, apakah kita nggak termasuk nanti dari umatnya Kanjeng Nabi? Ini kan cukup mengkhawatirkan. Nah, memang banyak sekali fenomena itu yang membuat kita trauma. Maka untuk saya sendiri ya tips dan juga mungkin bisa dipakai oleh teman-teman, kita harus menurunkan ekspektasi kita terlebih dahulu ya terhadap orang-orang yang suka men-share yaitu tadi ya, atau orang-orang yang kita lihat di sekitar kita itu ya begitu kok rumah tangganya nggak harmonis ya, kok berantem terus. Kita turunkan ekspektasi dulu bahwa pernikahan itu tidak hanya uwu-uwuan. Menikah ataupun tidak menikah, kita akan menghadapi kehidupan itu dengan berbagai permasalahan, maka kita harus siap dengan apapun. Gak nikah pun itu juga problem tersendiri, yang dikatain perawan tua, yang dikatain gak laku dan lain sebagainya. Padahal kita bukan gak laku ya, sorry dari Morris Strawberry, kita mau untuk meningkatkan kualitas kita di depan Tuhan gitu. Nanti yang akan mendapatkan kita ya yang sekufu dengan kita, yang dia insecure dengan kita, yang mau dengan kita, yang sama-sama ingin mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Maka teman-teman bisa tutup mata, bisa tutup telinga, jangan sampai merasa nanti jangan-jangan aku suudzon lah, jangan suudzon dengan Tuhan. Jangan-jangan aku nanti merasakan yang seperti itu. Kadang kan alam bawah sadar kita itu kalau kita beranggapan yang seperti itu, tahu-taunya nanti terjadi. Wah ini bener deh lah, kan biasanya begitu ya firasat kita itu. Makanya kita tinggalkan jauh-jauh, kita fokus saja kepada diri kita dan mengualitaskan diri kita untuk menjemput jodoh kita kelak yang terbaik. Sehingga marriage is not scary, tetapi marriage is blessing. Nah, jadi pernikahan itu adalah anugerah. Begitu. Anugerah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Neng Uswah, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman di sini penonton semuanya atau hadirin semua yang hadir ingin bertanya kepada Neng Uswah secara langsung, boleh langsung angkat tangan. Namun sebelum itu izinkan sekali lagi saya berterima kasih kepada Gramedia, Alex Media Komputindo, Quanta dan Sunrise Mall, juga kepada Nawaning Nusantara, PC Fatayat NU Kota Mojokerto, CV Sinar Mojokerto, Pro ATT, Lutira Skincare, Ora Fotografi, Perempuan Membaca, Rumah Sakit Kamar Medika, Utero Digital Printing and Advertising Agency, DAF Dr. Alfa Ferry Skincare dan ikhbar.com. Monggo teman-teman yang mau bertanya boleh untuk langsung angkat tangan. Kita
pertama wakeh nih yang katanya nih. Saya tuh nggak expect nih. Tenang aja, banyak ini. Hadiahnya ada banyak sekali teman-teman. Yang angkat tangan aja udah dikasih souvenir. Boleh panitia ada yang bisa membantu saya. Kira-kira ini nanti door prize-nya kalau saya tuh maunya murah hati nih. Gitu ya. Yang tanya suruh saya milih ambil 5-5-nya. Boleh nggak ini panitia? Mana panitia ini? Biar cepet habis ya. Oke, coba turunkan dulu tangannya. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, putih gini. Yang belakang itu yang belakang sendiri. Belakang baju biru kayaknya. Ini sesuai dengan tema kita yang biru-biru ini ya. Biru. Silakan yang belakang yang pakai baju biru bisa berdiri. Cek. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi sempat dibahas, mungkin tidak terlalu dalam, tapi saya ingin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan keyakinan pada takdir dengan ikhtiar dalam urusan percintaan? Oke. Jadi biasanya kan mungkin beberapa orang mengalami seperti yang saya alami bahwa sudah mencapai umur yang sangat matang tapi belum dipertemukan dengan jodoh. Jadi sampai mana nih? Sampai tahap mana saya harus berikhtiar dan bagaimana cara saya untuk tetap berikhtiar dan tetap yakin bahwa jodoh itu memang ada, dan lantas bagaimana cara yang tepat bagi kami atau saya melobi Tuhan untuk segera dipertemukan dengan jalannya. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung dijawab apa dikumpulin dulu nih? Langsung mau nih, langsung dijawab saja. Langsung aja ya. Bagaimana cara kita menyeimbangkan nih teman-teman? Pertanyaan dari kakak siapa tadi namanya nih? Dinda. Dinda. Oke, terima kasih Kak Dinda pertanyaannya. Nanti bisa langsung ambil souvenirnya. Bagaimana sih caranya kita menyeimbangkan antara ikhtiar kita dengan jodoh yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan? Kan katanya gitu ya teman-teman. Katanya semuanya tuh diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam gitu kan. Kemudian ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Nyambung gak ya lah. Tetapi kenapa sih kok kamu itu jomblo aja? Padahal kan Tuhan menciptakan kamu berpasang-pasangan. Berarti apakah kamu dilupakan oleh Tuhan? Mungkin pertanyaan kita seperti itu. Padahal teman-teman ya, antara jodoh dan juga ikhtiar kita itu sebenarnya adalah saling berkaitan, saling bertautan. Bagaimana Tuhan menciptakan jodoh kita, satu nama yang ada di Lauhul Mahfuz, yang itu nanti hanya untuk kita. Hanya saja spelling waktunya yang membuat kita harus lebih bersabar. Makanya ada banyak sekali orang-orang itu yang jodohnya itu jaraknya tuh berbeda sekali. Ada yang selisih 10 tahun, bahkan ada yang selisih 15 tahun. Wah, berarti ini Anda masih dalam bentuk embrio, jodohnya Anda itu sudah kuliah begitu ya. Nah, ini banyak sekali. Lalu bagaimana agar menyinkronkan nih, agar bisa tertaut nih antara jodoh dan juga ikhtiar. Nah, ikhtiar kita tentunya adalah yang semampunya kita. Agresif tidak, tetapi slow juga tidak. Tetapi kita mengikuti ritmenya. Kita mengikuti bagaimana semesta menentukan ritme yang akan kita capai. Kalau misalkan nih kita sudah punya satu orang, satu nama, tapi ternyata dia ini kok kayaknya slow ya. Apakah aku harus lebih agresif? Kalau misalkan aku bisa lebih agresif, lakukan. Perempuan itu tidak selamanya diam. Perempuan itu tidak selamanya menunggu, perempuan tidak selamanya dia yang ditembak. Perempuan bisa loh menyatakan cinta terlebih dahulu, perempuan loh bisa lebih agresif, tentunya agresifnya dengan koridor adab, tidak terlalu menye-menye, tidak terlalu yang begitu agresif, tentunya dengan batasnya yang syariat. Nah, jadi begitu. Adapun dalam perjalanan kita untuk mengejar jodoh kita, maka itu menjadi urusan Tuhan. Yang penting bagi kita bukan bagaimana kita ini menjemput jodoh kita, mencari orang yang tepat buat kita,
tetapi kita fokus saja bagaimana diri kita, bagaimana kita meningkatkan intelektual kita, spiritual kita, dan juga attitude kita, agar kita ini jodohnya juga dipantaskan oleh Allah. Allah malu loh teman-teman, kalau teman-teman sudah berdoa sebegitunya, sudah ikhtiar sebegitunya, lalu Allah tidak mengabulkan, tentunya Allah malu. Maka kita fokus saja bagaimana kita, lalu Allah insya Allah akan mengapresiasi kita dengan memberikan kita jodoh yang terbaik sesuai dengan keinginan teman-teman. Adapun kalau misalkan kita sudah menginginkan, kita sudah berdoa, sudah mentok, udah capek banget Gusti, udah nggak laku-laku, saya aduh udah bujang lapuk, udah perawan Tuhan dan lain sebagainya, anggapan teman-teman, maka teman-teman bisa hold lebih dahulu untuk introspeksi, untuk berdiam terlebih dahulu, untuk kita merefleksi yang insya Allah ada banyak sekali hikmah. Bukan berarti kita belum dapat jodoh yang cepat, itu kita terlambat gitu, tidak. Tetapi hanya Allah yang paling tahu timeline buat kita, kapan jodoh kita. Allah tidak akan pernah salah dalam menentukan waktu kita mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kita. Tentunya luar berbeda biasa. Orang yang berusaha dengan orang yang tidak berusaha. Terima kasih Ning Mela. Tepuk tangan. Oke, Kak Dinda silahkan boleh milih loh hadiahnya yang mana. Ada sepatu, ada paket door prize dari DAF. Monggo silahkan. Sebelumnya mungkin nanti bisa kita ambil kalau sudah selesai semua pertanyaannya ya. Mau yang apa? Nanti bisa bisik-bisik ke saya dulu biar saya simpan. Sambil kita ke pertanyaan yang kedua, monggo silahkan. Dari tadi yang belakang non saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari Fatayat NU Kota Mojokerto. Gini nih saya mau tanya. Oke. Ini pengalaman keluarga. Menurut jenengan bagaimana cara menghadapi orang tua? Nah, ketika jodohnya, ketika sudah lama menanti jodoh, usia juga sudah tua, ternyata terhalang oleh primbon Jawa. Oke, yang tadi ya. Ya, lamaran sudah sudah diserahkan, sudah diterima pula, tanggal pernikahan juga sudah ditentukan. Oke. Ternyata terhalang oleh primbon Jawa, dibatalkan. Oke. Nah, kemudian menurut panjenengan jodoh niku nopo? Kalau menikahnya berkali-kali itu apakah jodohnya juga berkali-kali gitu ya? Mohon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang rusuknya banyak ya. Jadi rodok degek ini. Kalau jodohnya banyak. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, jodoh itu di tangan Tuhan. Ya. Kadang halangannya banyak sekali. Terhalang orang tua, terhalang ditikung mantan, kemudian terhalang oleh banyak hal, termasuk terhalang oleh primbon Jawa, terhalang oleh istikharah, ada tadi yang menyampaikan ada. Bagaimana cara kita menanggapi hal ini? Teman-teman, masing-masing dari kita itu memiliki budaya, memiliki culture yang berbeda-beda. Ya, ada di satu orang itu di satu daerah itu yang marganya harus sama. Ada yang di satu daerah, oh ini yang harus yang ketentuannya yang maharnya segini. Ada di satu orang itu yang harus pakai istikharah. Kalau nggak istikharah nggak mau. Apalagi kalau hasil istikharahnya itu jelek, maka nggak mau. Teman-teman, di dalam ilmu primbon Jawa tersendiri itu memang ada yang membuat penghalang. Tetapi setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, termasuk primbon Jawa itu tadi. Ada loh yang terhalang primbon Jawa, itu kita bisa menanyakan kepada orang yang juga ahli primbon Jawa, bagaimana mengatasi agar wetonnya ini bisa gatuk, bisa mantuk. Sama dengan istikharah Pak Yai satu berbeda. Akhirnya orang tua sama-sama bingung nih, gimana nih istikharah hasilnya jelek. Teman-teman bisa nyari ke istikharah ke kiai lain. Ini dulu katanya bapak saya dulu begitu. Duk, lek sampean istikharah, kok istikharah iku elek. Tapi sampean sik karep ambek iki, istikharah ono sampai dadi api.
nang istikharah wong siji gak dadi, istikharah nang gone wong liyane sing sampai apik. Intinya apa? Istikharah primbon Jawa itu sebenarnya bisa kita atasi, ada solusinya dengan cara kita hadapkan juga, kita tabrakkan juga pada orang-orang yang paham dengan hal itu. Ini mungkin ada satu kisah ya, ada seseorang yang ketika itu diistikharahkan lalu tidak cocok begitu. Istikharah tidak cocok, maka kemudian dia ganti ke istikharah ke kiai yang lain. Kemudian kok cocok, dia menikah lah begitu. Ada juga yang primbon Jawa, ada teman saya itu dia dijodohkan ya dengan sesama orang pesantren. Ternyata kok nggak cocok dari segi primbon Jawa. Nanti iku jadine ketemu pati, salah sijine mati enom lah ini. Lalu kemudian disowankan ke kiai yang juga paham tentang primbon Jawa. Jadi ada beberapa ritual-ritual yang nanti itu membuat menangkal hasil primbon Jawa yang perjodohannya itu tadi jelek. Lah, sama kayak di Jawa itu kan ada yang suro, itu kan nggak boleh nikah teman-teman. Bulan suro itu biasanya orang Jawa tidak boleh menikah karena bulan Muharram atau suro itu adalah bulan duka cita. Karena pada saat itu Sayyidina Husain itu wafat di hari Muharram. Maka kemudian orang Jawa itu menghormati Ahlul Bait Nabi dengan tidak merayakan atau bahagia atau seneng-seneng. Artinya Muharram atau Suro itu adalah bulan duka bagi umat muslim Jawa. Maka itulah yang menyebabkan orang-orang Jawa itu tidak menikahkan anaknya pada bulan Suro atau bulan Muharram. Tetapi sama orang Jawa sendiri itu juga bisa diatasi dengan apa? Bisa nih nikah di bulan Suro, asalkan nanti ada tembok itu dihancurkan ya, dihancurkan bulat gitu, diprotoli botone, lalu kemudian si pengantin ini melalui tembok yang bulat ini loh, itu ada caranya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Intinya apa? Saya dulu pernah ketika mau menikah itu orang tua saya mengatakan pada saya, sholat atau istikharah nak, lek engko hasilnya duduk nanggone buya. Tapi karena saya bandel ya orangnya, pokoknya aku kudu ambek arek iki, nggak mau tahu kudu ambek arek iki, aku gak gelem sholat istikharah teman-teman. Aku sholat hajat rino wengi sholat hajat, dongaku ya Allah, syauki ya Allah, liyane syauki ojo ya Allah, lek gak syauki pertimbangkan mana ya Allah, kudu ambek syauki ya Allah, lek gak ambek syauki aku gak iso menerbitkan buku tulisane uswah syauki ya Allah. Jadi begitu teman-teman ya, semuanya itu halangan apapun, istikharah, primbon Jawa, terhalang restu orang tua, semuanya bisa diatasi, the power of love. Pokoknya kalau teman-teman sudah yakin ini adalah jodoh dan yakin bertanggung jawab dengan kesadaran penuh terhadap pilihannya, maka pertahankan mati-matian dan ajak partner teman-teman ini untuk sama-sama effort, biar tidak hanya berjuang sebelah tangan atau bertepuk sebelah tangan cintanya teman-teman. Terima kasih. Berarti lobbynya itu bisa dengan berbagai cara. Betul, ya. semuanya bisa di lobby. Nah, asalkan caranya sesuai dengan syariat. Betul, pasti. Oke, selanjutnya kalau tadi dari depan, dari belakang, tengah, sekarang depan, silahkan Mbak yang dari depan sekarang. Oh ya, ini depan yang hitam tadi ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ning, nama saya Erinda. Saya ingin bertanya. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pernah dikenalkan dengan seseorang atau ibaratnya dijodohkan. Namun saya dikasih pilihan, kalau mau ya boleh lanjut, kalau tidak ya tidak. Nah, karena ada suatu alasan, saya pun menolak begitu. Jadi saya tidak bermaksud memasang standar tinggi atau bagaimana. Namun saya hanya ingin yang tepat, karena ini kan inginnya pernikahan satu kali seumur hidup. Betul. Nah, apakah salah jika saya ingin memilih yang cocok untuk saya? Sedangkan orang-orang di sekitar itu apa ya bahasanya bilang jadi perempuan kok pilih-pilih. Nah, seperti itu. Jadi itu juga bagaimana saya harus menyikapi perkataan orang-orang yang seperti itu. Terima kasih Kak, pertanyaannya bagus sekali. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman di toko baju ya, toko baju, kemudian teman-teman memilih baju-baju, padahal baju-baju itu bagus-bagus semuanya.
Tetapi pernah nggak teman-teman sudah satu toko atau bahkan mengunjungi berbagai toko baju untuk hari raya, tapi ujung-ujungnya teman-teman nggak mau beli yang di toko itu, malah beli online. Pernah yang seperti itu? Padahal di toko baju itu sudah bagus-bagus banget. Ada yang gak cocok sama warnanya, sudah cocok sama modelnya, ukurannya gak ada, sudah cocok ukurannya tapi kok warnanya norak dan lain sebagainya. Itu kita milih baju. Pernah gak teman-teman ke toko emas ya, memilih cincin ya, ada cincin yang modelnya bagus tetapi ukurannya kebesaran. Ada cincin itu yang model ukurannya pas tapi modelnya nggak suka nih, wah ini nggak seneng aku modelnya koyo emak-emak gawat deh lah. Ada yang udah cocok warnanya, udah rose gold misalkan, udah cocok ukurannya, udah cocok sama modelnya tapi nggak cocok sama kantongnya, akhirnya nggak jadi beli. Lah kita milih sesuatu, mau beli apapun, milih baju, even baju yang dipakai sekali seumur hidup, cuma buat lebaran doang. Setelah itu ya ngapain kita pakai baju lebaran gedrembel-gedrembel, masa kita mau ke seblak aja pakai baju lebaran gitu kan, dengan jilbab yang diputer-puter. Itu kita masih milih baju teman-teman, kita pilih-pilih. Apalagi kita milih jodoh yang tidak hanya di sekali pakai kemudian buang, kan gak ada ya gitu, setelah nikah kemudian selesai gitu kan, tidak. Ini adalah pilihan yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada orang tua, kepada sosialnya, tetapi pernikahan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa nikah adalah ibadah. Ketika kita beribadah, tentunya kita juga membutuhkan kenyamanan yang menjadi support system kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita di hadapan Allah. Maka kalau ada orang yang bilang, kok wong wedok pele-pele bah gak rapi-rapi, perawan tuwa sakarepku, iki jodohku, uripku, sing tak kelon, sing ngeloni yo aku, lah kok sampean melok-melok lah. Tapi ada banyak sekali cara orang merespon ya. Ada yang defense, kayak itu tadi yang saya contohkan, sakarepku sih lah gitu. Ada yang agresif, ya apa sih dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya ketika kita menanggapi, sebenarnya kita kan bisa tahan dengan diri kita sendiri ya. Kita tahan dengan kejombloan kita tahan dengan keperawanan kita yang entah kapan kesucian kita ini akan dimiliki oleh orang lain. Tetapi kadang kita itu tidak betah dengan netizen, tidak betah dengan tetangga, tidak betah dengan bude bule, tidak betah dengan kadang orang tua sendiri yang nyuruh cepet-cepet untuk ndang nikah. Nah begitu. Makanya saya itu kadang gini teman-teman, kalau hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi biar nggak kena fitnah Dajjal. Tapi kita nggak tahu kita baca surat apa ini biar nggak kena fitnahnya netizen gitu ya. Nah, itulah. Maka pertahankan apa yang menjadi pilihanmu. Dibilangin pilih-pilih tidak apa-apa, justru adalah suatu hal yang tepat, suatu hal yang benar. Ketika kita milih-milih, karena ketika kita sudah menikah, kita sudah tidak ada pilihan lain selain memilih mempertahankan atau memilih untuk pisah dengan pasangan. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Neng Uswa. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, silahkan bisa membeli bukunya di stand Gramedia, karena khusus hari ini harga buku menjadi 75.000 saja, dan khusus hari ini bisa langsung minta tanda tangan ke Neng Uswa. Wah, nanti akan dituliskan quote yang sangat personal loh. Ada sesi curhat dulu dong kalau personal. Oke, untuk selanjutnya coba tangannya diturunkan dulu, pertanyaan turunkan dulu dong. Neng jenengan nanti yang ini ya, milih ya Neng ya. Oke. 1, 2, 3. Itu masih hitungan kedua itu. Monggo yang pakai bajunya sama kayak saya. Wah, ini beli duluan ini. Wah, makasih udah pakai merchandise dari Uswa Syauqi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Neng Uswa. Iya. Saya Ani dari PC Fatayat NU Jombang. Wow, dari Jombang, tepuk tangan dong Iya. teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini.
Nggih, ini saya mau bertanya nih nggih. Ketika kita sudah dipertemukan dengan jodoh kita, Ya. sampai pada akhirnya kita sudah menikah dan sudah memiliki dikaruniai anak, dan endingnya itu ada perpisahan. Gini nggih. Padahal waktu itu istikharah juga bagus. Sudah di lobinya juga bagus. Tapi kok endingnya ada perpisahan, itu bagaimana? Apakah jodohnya itu salah? Ya. Atau bagaimana, Ning? Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok berkaca-kaca ya. Siapa yang naruh bawang di sini ya? Jodohnya berbatas waktu gitu, ada nggak? Iya, gitu berarti? iya. Harusnya kan kita jodoh itu unlimited ya, sampai kelak kita di surga juga berpasang dengan jodoh kita yang kita pilih dengan kesadaran penuh, dengan penuh cinta selama ada di dunia. Itu harapan kita. Nyatanya harapan kita itu tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan. Maka memang ketika kita seseorang berdoa dalam pencarian jodoh, kemudian dalam mempertahankan jodoh, itu doa itu ada 3. Yang pertama, dia meminta lalu langsung dikabulkan. Yang kedua, dia meminta tidak dikabulkan tetapi digantikan dengan yang lebih baik yang sesuai dengan dia. Lalu kemudian yang ketiga, dia meminta tidak dikabulkan tapi doa ini di hold selama ada di dunia dan nanti akan diberikan kenikmatan ketika kita di akhirat. Tentunya yang kita inginkan adalah ketika kita berdoa langsung dikabulkan dan kita juga mendapatkan balasan yang bahagia juga ketika di akhirat. Nyatanya tidak semuanya itu adalah sesuai dengan ekspektasi kita. Maka yang pertama kali perlu kita yakini adalah turunkan ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Mungkin dari awal-awal pasangan ini baik, family man, menafkahi dengan baik, tidak patriarki. Dia mau loh membantu keluarga, tetapi endingnya dia memilih untuk berpisah dengan istrinya, dan pernikahan menjadi, rumah tangga menjadi terputus atau berantakan. Maka turunkan ekspektasi kita. Itu bisa menjadi tanda bahwa ini adalah ujian dari Allah. Makanya saya sering sekali juga menyampaikan di dalam buku ini, apapun yang kita cintai, baik itu keluarga kita, pasangan kita, harta kita, apapun yang kita miliki, karir kita, seluruhnya, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Ahbib habibaka haunama asa antakuna baghidaka yaumama. Ketika kita terlalu mencintai pasangan, lalu kita dihadapkan ujian, Allah cemburu nih, wah kamu terlalu cinta nih sama pasangan, maka akan aku uji. Ini juga sama yang saya sampaikan di dalam buku ini tentang parenting Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang sangat-sangat mencintai Allah. Maka gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim pernah menyampaikan, pernah bersumpah berazam kepada Allah, ya Allah, ketika saya punya anak, saya tidak akan melupakan panjenengan, maka cinta saya hanya kepada panjenengan. Lalu kemudian Allah menangkap sumpah ini, disimpan di Lauhul Mahfuz, kemudian pada saatnya dikabulkanlah Ibrahim ketika dia memiliki anak. Ketika Ibrahim memiliki anak, Allah mengambil Ibrahim dengan cara apa? Perintah untuk menyembelih Ibrahim. Ini adalah karena Ibrahim terlalu mencintai anaknya, berlebihan, sehingga dalam tanda kutip menggeser, mendistraksi cintanya kepada Allah. Maka lalu Ibrahim diuji dengan kehilangan anaknya, perintah untuk menyembelih. Lalu Ibrahim teringat, ya Allah, maafkan aku, bertaubat, beristighfar, maafkan aku karena terlalu mencintai anakku. Karena anaknya ini didapatkan ketika Nabi Ibrahim usia 85 tahun. Menikah dengan Siti Sarah, tidak mendapatkan putra, lalu menikah dengan Siti Hajar. Dalam kurun waktu 1 tahun dia sudah Hajar melahirkan Ibrahim.
Lalu karena seorang bapak yang 85 tahun penantian seorang anak, maka cintanya begitu luar biasa. Maka Allah menagih janjinya. Mana janjimu Ibrahim yang mengatakan bahwa meskipun kamu memiliki anak tidak akan melupakan cintamu kepadaku, kepada Tuhanmu. Maka diujilah Ibrahim. Mungkin yang saat ini yang sedang dalam masa pernikahan lalu kemudian memiliki anak dan berpisah, mungkin adalah ujian dari Allah untuk membuktikan seberapa besar sih cintamu kepada Allah ketika yang kamu cintai secara berlebihan ini aku ambil. Dan ternyata kabar baiknya yang diambil oleh Allah dari Nabi Ibrahim bersifat sementara. Ketika Ibrahim sudah ikhlas, sudah ridho, saya akan menyembelih Ibrahim tanpa rasa takut sedikit pun, tanpa ragu-ragu sedikit pun, karena ini adalah perintah Allah. Begitu juga dengan Siti Hajar yang ridho, anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka ketika pisau itu disembelihkan ke leher Ismail, maka kemudian pisaunya berbalik dan Ismail digantikan oleh domba yang dikirim dari surga dan dikirim oleh malaikat. Maka Tuhan membuktikan cintanya Ibrahim ternyata sudah kembali. Maka anaknya pun dikembalikan. Maka kita kembalikan cinta kita kepada Allah ketika kita kehilangan sesuatu. Ini kata guru saya ya, di dalam mengutip dalam sebuah kitab. Apapun yang hilang darimu pasti akan ada gantinya. Meskipun tidak ganti yang sesuai dengan itu, tetapi gantinya itu pasti lebih baik dan pasti lebih bahagia. Mari saat ini kita menunjukkan cinta kita yang berlebihan kepada Allah. Cinta kepada makhluk boleh, tapi tidak boleh sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka kalau kita mencintai anak-anak kita boleh. Aku sayang sampai anak, tapi tak balekno sampai nanggone Gusti Allah. Aku seneng ambek dunyoku, seneng ambek HP-ku, seneng ambek statusku sekarang, seneng ambek followerku misalkan yang selebgram. Maka kembalikan itu tidak lebih membuat kita meninggalkan cinta Allah. Mungkin begitu, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Neng Uswa. Kita masih ada sisa mungkin kurang 3 penanya lagi nggih Neng nggih. Oke Neng, aman? Aman? Aman nggih? 2, oke. Karena dari tadi itu sudah banyak Neng yang bertanya dari depan, maka saya dari belakang sendiri nih. Ini banyak para cowok-cowok, atau bapak-bapak atau mas-mas ini atau kakak-kakak yang mau bertanya dari belakang. Turunkan dulu dong tangannya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, Mas baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Suradinawan, ingin bertanya. Oke. Ada orang yang tidak menikah selamanya sampai meninggal. Apakah dia tidak memiliki jodoh? Kan katanya selalu orang memiliki jodoh. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih Gen Z atau Gen Alpha ini ya? Pertanyaan sudah di banget ini. Boleh tahu nggak umur berapa? Ini dosa besar nggak kalau tanya umur berapa? Oke, bagaimana jika ada orang yang seumur hidupnya itu menjomblo? Apakah dia bukan termasuk faman raghiba an sunnati falaisa minni, bukan termasuk umatnya Kanjeng Nabi? Teman-teman, saya punya satu kitab yang direkomendasikan oleh Buya Husain Muhammad. Judulnya adalah Al-Ulama Ul-Uzzab. Jadi bukan hanya orang biasa-biasa saja yang dengan kesadaran penuh memilih untuk tidak menikah selama-lamanya. Itu juga saya bahas di dalam buku ini. Bagaimana kalau ada orang yang seumur hidupnya memilih tidak menjomblo. Bukan karena dia memang gak dapat jodoh, gak usaha, gak mencari jodoh, tapi memang dia sudah pilihannya tidak mau menikah. Bahkan ada juga yang memilih untuk child free atau sudah menikah tapi tidak mau memiliki anak dengan berbagai alasan tertentu. Jangankan kita yang orang biasa, saya, panjenengan ya orang biasa,
ulama-ulama kita itu banyak yang memilih untuk menjomblo. Makanya ada kitab ulama ul-uzab itu tadi. Ada Al-Ma'ari. Al-Ma'ari itu adalah seorang ulama. Beliau ini intelektualnya luar biasa. Beliau ahli sastra, bahkan sastranya ini menjadi percontohan sastrawan-sastrawan yang ada di dunia. Beliau ini memilih untuk menjomblo. Alasannya adalah karena memang ingin membaktikan kehidupannya untuk ilmu dan juga dakwah. Maka beliau tidak ingin menikah. Imam Nawawi ahli hadis, beliau memilih menjomblo seumur hidupnya. Meskipun beliau pernah menikah lalu kemudian menjomblo seumur hidupnya. Alasannya adalah apa? Alasannya punya pasangan itu ribet. Makanya beliau pernah mengatakan seperti ini. Aku mencintaimu karena agama yang ada pada dirimu. Ketika kau hilangkan agamamu yang ada pada dirimu, maka hilang pula cintaku padamu. Dan beliau belum menemukan pasangan atau perempuan yang di dalam dadanya, di dalam dirinya ini membawa ilmu-ilmu agama. Maka dia memilih untuk tidak menikah. Ada juga Imam Ibnu Taimiyah, ya, ini adalah maha gurunya saudara-saudara kita yang di Salafi, juga memilih untuk tidak menikah. Rabi'ah al-Adawiyah itu seumur hidupnya meskipun beliau sudah menikah, itu memilih tidak menikah atau menjomblo seumur hidup. Itu ulama warasatul anbiya. Ada nabi yang memilih tidak menikah juga seumur hidupnya, dikatakan hasuro. Siapa? Nabi Isa alaihissalam tidak menikah. Maka mau menikah ataupun tidak menikah, kita akan dipertanggungjawabkan. Tangan kita digunakan untuk apa, mata kita digunakan untuk apa, kaki kita melangkah ke maksiat atau ke ibadah, semuanya dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika sudah menikah, maka tanggung jawabnya itu menjadi double. Maka tidak apa-apa kalau orang memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya, tidak apa-apa. Pun orang-orang yang sudah menanti jodohnya lalu dia tidak kunjung mendapatkan jodohnya, maka dia disebut mati syahid. Enak ya, mati dalam keadaan jomblo itu mati syahid. Kalau ditanya orang, kok kamu menjomblo? Aku mengikuti jejak Nabi Isa. Nah, yang tidak menikah boleh. Semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasangan ketika di akhirat kelak. Mungkin begitu ya. Even untuk orang-orang yang tidak mau memiliki anak, itu boleh, diperbolehkan. Karena memiliki anak juga memiliki resiko, tidak memiliki anak juga memiliki resiko. Tapi apapun itu peringatan Allah buat orang-orang yang seneng punya anak banyak nih, jangan kegirangan nih perlombaan punya anak banyak. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Ini peringatan Allah. Jangan sekali-kali kamu punya anak lalu anak kamu ini tidak berkualitas, maka di sisi itu lebih berdosa. Nah, maka lebih baik orang child free, it's okay, karena dia khawatir tidak bisa mengualitaskan anaknya kelak, baik dari sisi spiritual, finansial, dan juga pendidikannya. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Neng Uswa. Oke, kita buka satu pertanyaan terakhir aja kayaknya nih, karena sudah jam segini ya. Waduh, bingung saya ini. Dari depan ke belakang semuanya angkat tangan. Iya, gimana ini? Saya coba deh Mbak yang ada di depan sendiri. Kasihan biar nggak pegang kamera terus. Iya. Itu kamera live streaming ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira dari Dove Skincare. Oke. Izin bertanya Ning ya. Ini sebenarnya saya masih belum beli juga untuk bukunya. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Iya, mau sharing-sharing tentang masalah sekarang kan lagi marak tentang perselingkuhan dengan alasan wanitanya ini terlalu mandiri. Gitu. Terus sejatinya wanita kan harus bisa berdiri sendiri. Betul kan nih. Terus habis itu si cowoknya ini merasa insecure karena kemandirian seorang wanita tersebut. Apakah kita harus merendahkan
jati diri kita atau tetap menjunjung tinggi kemandirian diri kita. Terima kasih Ning. Terima kasih dari Dav Skincare, Dr. Alfa Skincare, Alfa Very Skincare. Bebas kusam disayang pasangan. Tepuk tangan dulu dong. Ini yang ingin sponsori kita juga loh di acara ini, Dav Skincare. Oke, menjadi perempuan, mau dia perempuan yang menikah atau perempuan yang belum menikah, yang sudah menikah, atau yang pada saat menikah, perempuan harus mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Makanya jangan sekali-kali punya cita-cita bahwa tujuan menikah adalah nanti ada yang nafkahin, nanti ada yang membiayain. Untuk membiayai diri sendiri, kita nggak butuh pasangan. Kita harus bisa mandiri. Karena apa? Karena kita tidak tahu Ning Mela takdir kita nanti bagaimana. Makanya perempuan harus mandiri. Ada perempuan yang sudah menikah, ini apalagi perempuan yang sudah menikah, mereka harus mampu berdiri di kaki sendiri, mengandalkan skillnya sendiri, pendidikannya sendiri, tidak mengandalkan pasangannya, bahkan tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada pasangannya. Ya, kenapa? Karena perempuan itu ketika dia sudah menikah ya, atau apapun status dari perempuan, ada banyak sekali yang kita tidak bisa menghindari takdir. Sudah menikah ya, oke, iya kalau suaminya baik hati, suaminya tajir melintir, tapi kalau suaminya tidak punya ya, dan dia tidak bekerja, misalkan mau dikasih apa perempuan ini, istri ini, maka kita harus berdaya secara materi dan lain sebagainya. Ada laki-laki atau suami itu yang dia punya pekerjaan, yang tadi kan nggak kerja, yang ini punya pekerjaan. Ternyata dia juga punya keuangan yang mapan, settle perekonomiannya, tetapi dia pelit sama istrinya. Lah, ternyata buat ngebiayain wanita lain. Lah, terus bagaimana nasib si perempuan ini? Maka perempuan harus berdaya. Atau dihadapkan seorang wanita pada laki-laki ya, yang dia sudah settle secara perekonomian, dia juga mau membiayai istrinya, artinya tidak pelit, dia juga setia dengan istrinya, tetapi umurnya tidak panjang. Lalu bagaimana nasib si perempuan ini? Maka perempuan harus berdaya secara materi. Adapun di dalam keluarga antara suami dan juga istri mungkin ada perbedaan ya. Misalkan si laki-laki menyuruh perempuan untuk tidak bekerja. Tapi ya weono rek, weono iki kasihlah dia ini nafkah, begitu. Jangan tidak boleh bekerja tapi juga tidak diberikan nafkah. Maka perempuan harus berdaya secara perekonomian dan tidak merasa kita harus merendahkan atau memendam bakat kita hanya demi sungkan kepada pasangan kita. Maka kalau misalkan ada laki-laki yang merasa insecure dengan kelebihan atau merasa inferior, merasa di bawahnya istrinya, si suami ini, maka yang kita lakukan adalah kita tetap menggunakan komunikasi yang baik, sampaikan bahwa saya bekerja itu untuk membantu panjenengan, tentunya dengan sikap kita yang baik, attitude kita yang baik. Saya bekerja tidak dalam rangka merendahkan panjenengan sebagai seorang laki-laki, karena laki-laki itu terahnya membiayai, laki-laki itu terahnya menafkahi. Maka kalau perempuan itu sudah bisa menafkahi dirinya sendiri, itu akan melukai batinnya si laki-laki, itu akan melukai egonya si laki-laki. Laki-laki itu seperti anak kecil yang terjebak pada tubuh orang dewasa. Maka ketika dia melihat pasangannya itu lebih perkasa gitu ya, makanya kadang kita itu perlu ya untuk pura-pura lemah gitu ya. Kita nggak ada suami bisa ngangkat galon sendiri, pasang sendiri. Tapi kalau ada suami, bukain botol aqua dong, aku nggak kuat nih lah. Kayaknya perlu untuk menampilkan sisi-sisi feminim kita. Artinya bukan seperti itu. Artinya kita komunikasi yang baik, yang tidak membuat pasangan kita merasa insecure terhadap pencapaian kita. Itu insya Allah kalau komunikasinya baik ya, saya tidak hendak melukai marwah panjenengan sebagai suami. Saya ini bekerja, ayo bareng-bareng kita bersama-sama dalam keluarga ini mempertahankan pernikahan kita untuk kita suatu saat panjenengan yang ada di atas nanti.
perekonomian itu kan Tuhan menganugerahkan tidak hanya dari sisi laki-laki, ada juga dari sisi perempuan. Maka tidak ada yang namanya kalau perempuan itu bekerja, Tuhan mengurangi rezekinya keluarga, itu tidak ada. Bekerja dan perempuannya bekerja, maka ada dua orang yang sama-sama beribadah kepada Allah untuk membuat perekonomian keluarganya ini menjadi berjaya, jaya, gudang garam jaya. Begitu, mungkin begitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Neng Uswa. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa sekali. Ini saya kira, waduh, acaranya siang menuju sore. Sore-sore kayaknya bakalan lemes nih. Kira-kira saya tadi sudah tanya-tanya ke guru TK, kira-kira untuk membangkitkan semangat. Ternyata semuanya semangat sekali, luar biasa. Dengan keinginan yang bahagia ada di sini, tidak dipaksa, ya kan? Betul. Gak ada voucher umroh, gak ada. Aman. Mereka tidak terpaksa di sini, tapi alhamdulillah dengan kesadaran diri dan bahagia ada di sini, semoga ya. Tapi hari ini walaupun tidak ada voucher, Neng, hari ini banyak sekali, ada sekitar, banyak banget. Kalau kita total hari ini ada sekitar 50 Ini kriterianya door untuk prize. apa aja nih, Neng Mela? Nah, apakah pendatang nanti pertama? Untuk yang sudah bertanya, nanti silahkan untuk menghubungi saya langsung ke depan atau ke boleh langsung ke Neng Mela saya saja langsung. Nanti silahkan memilih 3 di antara 5. Enak kan? Kecuali kalau milihnya yang ini ya. Kalau sepatu pilihnya berarti bukan 3 tapi 2 aja. Karena sudah besar. Iya. Oke. Terus untuk yang lain ini buat apa aja nih? Nah, tadi yang pertama kali sampai di sini, peserta yang pertama datang. Tadi kayaknya ada sekitar 5 orang. Boleh angkat tangan yang pertama datang hadir. Absennya ini. Wah, itu. Oh, iya. Absennya. Nanti yang pertama datang nanti bisa langsung menghubungi saya. Ada daftar hadir nggak tadi? Ada daftar hadir ya. Nanti kita bisa cek di daftar hadir. Mohon dibantu panitia untuk daftar hadirnya diberikan kepada saya. Nah, teman-teman semuanya yang hari ini sudah bertanya, terima kasih sekali. Banyak sekali pertanyaannya yang sebenarnya juga sedikit banyak itu ada salah satu, salah dua yang juga pengen saya tanyakan nih. Tapi sudah ditanyakan, alhamdulillah sudah tersampaikan. Yang apa nih kalau boleh di-spill? Rahasia dong. Nanti aja balik layar. Diselesaikan di balik layar ya. Oke. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dan belum ada kesempatan bertanya hari ini, boleh nggak tanya lewat DM? Boleh banget. Boleh. Kan Neng Usa juga buka biro konsultasi. Iya, free ya, nggak ada. Biro konsultasi hubungan. Gak ada per jam berapa puluh ribu, nggak ada. Nah, iya, dan di salah satu isi di buku ini teman-teman ada yang membahas intinya tentang ketika kita sedang menunggu pasangan ya Ning ya, kita harus upgrade diri kita, mempersiapkan diri kita, baik apakah itu keilmuan kita ataupun dari penampilan kita. Nah, kebetulan sekali hari ini salah satu sponsor kita adalah skincare yang dia itu saya baca tadi tuh, wah ini kok ini memang kayak gini tagline-nya atau ini sedang digini-ginikan karena acara ini. Ya, ini tadi ada sponsor kita yaitu dari Dove Skincare atau Dr. Alfa Ferry Skincare dengan tagline-nya bebas kusam disayang pasangan. Siapa yang ingin disayang pasangan? Oh iya, itu ada banyak cabangnya tuh kayaknya. Ada Dove banyak Skincare, cabangnya ya. Ada 7 gitu. Aku hafal banget ya. Soalnya aku treatment di situ juga. Iya. Nanti bisa langsung tanya-tanya, sebenarnya sih maunya sih sekarang saya mau manggil dokternya nih, dokter kasih dong tips buat tips buat para jomblowati atau para istri-istri solihah yang hari ini hadir, bagaimana cara merawat diri gitu sebenarnya. Mau nggak? Boleh ya teman-teman ya. Kita ini dengarkan tips and tricksnya, kira-kira bagaimana sih cara kita merawat biar bebas diri, kusam. Biar bebas kusam, disayang pasangan. Dan insya Allah disayang pasangan. Asalan pasangannya yo Kak neko-neko ya. Langsung saja mungkin saya minta tolong Dokter Anggita nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sedikit tips nih, dokter, tips singkat bagaimana cara kita agar tidak kusam. Iya, betul. Monggo Dokter Anggita, saya silahkan untuk maju.
maju ke depan. Ada tips dan larangan-larangan biar glowing apa nih larangannya? Nggak boleh durhaka sama orang tua apa gimana ini dok? Iya, harus bersih dari dosa-dosa. Dosa-dosa di wajah ini susah ya. Permisi ya Neng, ini bukunya sampai kucel kan. Iya, itu saking khatam berapa kali tuh bolak-balik. Ini bukunya tipis Neng ini. Iya, tipis. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Anggita dari Klinik Dove Skincare. Ya benar kata Ning Uswah bahwa kami ada 7 cabang, tapi memang di Mojokerto hanya ada 4, yang lain ada di Jakarta dan di Yogyakarta, alhamdulillah nih gitu. Jadi sebenarnya materi di buku ini kenapa saya sering-sering mengulang, karena jujur untuk pasien-pasien yang konsultasi dengan saya, kebiasaan itu bukan mempermasalahkan dokter gimana ya supaya wajah saya nggak kusem atau nggak jerawatan, bukan nih. Tapi lebih banyak mempermasalahkan tentang pasangannya. Jadi buku ini sangat relate. Kenapa? Karena membantu saya memberikan referensi. Jadi kalau misalnya saya ditanyakan, dokter kok bisa ngasih saya info seperti itu, saya akan bilang jangan lupa beli bukunya Ning Uswah ya, gitu. Karena di sini ada jawabannya semua. Sehingga kalau ada apa-apa silahkan DM saja sama Ning Uswah dan langsung untuk konsultasi, begitu. Karena memang ini cerita singkat aja, karena waktunya juga bentar lagi sudah maghrib ya Ning ya. Untuk menjaga penampilan itu sebenarnya bukan hanya dibutuhkan ketika kita mempersiapkan untuk menemui jodoh atau mungkin yang masih jomblo untuk nanti misalnya untuk ketemu sama calonnya gitu ya Neng ya. Tapi untuk ibu-ibu itu kan juga harus selalu menjaga rasa cintanya. Nah itulah tagline-nya Dove, itu memang dari dulu awal berdiri bebas kusam disayang pasangan sebenarnya untuk para istri supaya bisa memberikan penampilan yang terbaik, satu untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk pasangannya. Maksudnya untuk suami bukan suami tetangga ya Neng ya gitu. Karena sekarang bahaya itu bahaya banget karena memang yang dikonsulkan itu kalau mohon maaf kalau di klinik, saya kan di klinik umum dulunya. Ya. Itu sangat berbeda dengan klinik estetik. Klinik estetik itu untuk konsultasi wajah mungkin hanya 5 menit 7 menit. Tapi konsultasi rumah tangga nih 45 menit sampai 1 jam. Wah, lebih banyak. Ngalah-ngalahin anestesinya gitu. Jadi memang benar ketika kita mungkin saat ini ngerasa sing penting bojoku sayang sama aku. Tapi ternyata harus kita imbangi dengan cara menjaga rasa cinta itu Neng gitu. Betul, harus begitu ya Dok ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti butuh untuk konsultasi bisa ke Ning Uswah. Kalau untuk konsultasi tentang apa tuh? Biar glowing. Ya, glowing ke supaya Dokter Anggita. Saya nggak glowing Neng, belum. Masih berusaha juga ini ya. Karena harus nunggu gratisan dulu Neng ya. Kolagen stimulator itu memang mahal. Tapi kalau kita pikir ya sekarang kenapa sih kita butuh kolagen stimulator? Kenapa satu ya? Saya pikir karena usia kita kalau udah 30-40 itu mohon maaf melorot Neng. Betul. Turun kena gravitasi karena kita juga kalau di rumah kita juga berusaha untuk ya anak ya suami ya bersih-bersih rumah. Betul. Jadi beban kan ganda perempuan. Maka kita imbangi dengan kolagen stimulator supaya kita tetap nampak 20 tahun 30 tahun lagi gitu. Oke. Gitu nih. Itu aja sih tipsnya. Oke, tapi Dok sebenarnya ini relate banget loh. Di dalam buku ini teman-teman ada salah satu kisah yang saya tulis. Ada yang namanya Ummu Syuraik. Jadi zaman dahulu itu ada make up artis pada zaman Nabi teman-teman. Namanya Ummu Syuraik. Dia ini memake upi perempuan-perempuan yang akan menikah. Lalu kemudian turunlah ayat tabarruj yang tidak memperbolehkan perempuan untuk berdandan. Lalu karena Ummu Syuraik ini tahu ada dalil seperti itu, lari kepada Rasulullah sowan. Kayak tadi saya sampaikan, banyak orang-orang yang sowan kepada Kanjeng Nabi untuk bertanya tentang hukum. Karena Kanjeng Nabi itu Al-Quran berjalan. Nabi, saya tahu nih ada dalil yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh berdandan. Saya kan tugas saya kan jadi make up artist MUA pada zaman dahulu ya, MUA sekarang MUA namanya. Ini gimana Nabi? Kalau panjenengan nggak memperbolehkan saya memake upi perempuan-perempuan ini ketika nikah, ya wes saya akan mandek sekarang bapak jemburis kabeh iku manten-manten gak ono sing ayu. Lalu Nabi Muhammad jawabannya tuh unpredictable banget teman-teman. Jawabannya adalah, wahai Ummu Syuraik, kamu boleh mendandani perempuan-perempuan ini yang akan menikah supaya dia jadi cantik. Dan ini yang gong banget ini Dok. Dan kamu juga
harusnya mendandani perempuan-perempuan yang jomblo ini loh, ben dadi ayu nanti biar dapet jodohnya. Ini saya dapatkan hadisnya teman-teman di dalam kitab Nisa Haula Rasul. Jadi aku gak goro iki dok, iki ono sumbere iki dok. Dan berarti apa intinya teman-teman? Kita ini boleh makeover, kita berdandan, kita boleh pakai skincare, kita boleh mempercantik diri untuk dalam rangka menarik jodoh kita, begitu. Dan karena itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, udah cukup begitu dok? Ya, mungkin cukup. Nanti untuk konsultasi bisa untuk selanjutnya ya. Siap. Makasih dok atas waktunya. Terima kasih Dokter Anggita. Kayaknya besok saya langsung ke DAF nih, Neng. Saya kan mau disayang suami terus. Oh iya dong. Walaupun sekarang sudah sayang, maunya disayang terus. Tapi pastikan ya Ning Mela ya, karena cantik itu ada yang dari sananya, dan ada yang dari dananya. Jadi persiapkan dananya juga. Dok, saya bisa minta gratisan gak ini? Oh jempolnya dua. Karena jempolnya dua artinya apa nih? Ya betul. Karena itu ada facial gratis ya kalau tidak talk show ini ya. Iya. Bisa klaim facial gratis. Oh iya. Nanti yang teman-teman yang hadir di sini bisa klaim facial gratis ya. Langsung ke DAF. Besok kita rombongan bareng-bareng janjian mau jam berapa? Jam berapa ayo? Dan saya menghindari yang barengnya biar nggak rame, biar nggak antri. Oke, Masya Allah luar biasa sekali hari ini Neng Uswahnya. Saya tuh dari kemarin itu Neng Uswah kalau bilang sama Neng, kulo kok khawatir gitu kan ya. Iya, khawatir. Benar. Nggak ada yang datang ternyata, Masya Allah yang datang sebanyak ini. Terima kasih teman-teman semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih luar biasa. Jadi setelah kita mendengarkan atau menyimak talk show kita hari ini, teman-teman jadi tahu kan kenapa kita harus beli atau kita harus merekomendasikan buku ini kepada teman-teman kita semuanya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ini tadi bisa teman-teman jawabkan di buku. Mencari jawabannya di sini ada kok teman-teman. Di sini. Yang penting bacanya dengan hati. Betul. Bacanya dengan mata nih Mela. Oke. Ya, diresapi dengan hati. Betul. Ya. Bukan bacanya dengan mata lalu ditinggal tidur nih jadi bantal. Oh jangan ya Dek ya, jangan. Oke. Kayaknya kita sudahi di sini, sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah tahu ya, karena buku ini silahkan teman-teman hari ini bikin story yang banyak jangan teks tag ke Neng Uswah. Dan akunnya apa nih Ning Mela? Akunnya Ning Uswah Syauqi. USWASYAUQIE itu ada di belakang buku persis ini. Persis seperti nama ininya. Tapi nggak pakai spasi. Iya betul. Persis seperti nama ini tapi tidak usah pakai spasi. Ya. Terus kalau bisa teman-teman juga bisa menuliskan refleksi nih dari acara hari ini. Betul banget. Kita harus mensyiarkan buku yang sangat luar biasa, manfaatnya ini penuh dengan ilmu karena di dalamnya tidak hanya menyajikan tentang tips-tipsnya Nengge, tapi di sini juga ada banyak kisah-kisah dari para nabi, kisah-kisah para sahabat, bahkan kisah-kisah perempuan-perempuan di zamannya Nabi dan kisah-kisah ulama juga. Jadi ini paket hemat beneran teman-teman. Kalau tadi buku saku buat di tas, ini beneran kalau misalkan butuh apa, oke, saya mau buka nih. Bahkan mulai dari perkenalan sampai perpisahan ini dibahas dalam buku ini. Luar biasa kan? Oke teman-teman, setuju? Kita tunggu ya tagnya teman-teman. Kalau mau tag ke saya juga boleh. Iya. Ning Arini Amelia. Oke. Boleh ya tag ke saya walaupun panggilannya Mela tapi namanya adalah Arini Amelia. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini walaupun sebenarnya saya tidak ingin mengakhirinya tapi waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat yang mana sebentar lagi sudah memasuki waktu sholat maghrib kurang beberapa menit lagi. Jadi teman-teman sebenarnya Ning saya punya sebuah tulisan refleksi yang saya tulis. Boleh nggak kalau saya baca? Boleh banget. Boleh nggak teman-teman? Boleh ya. Boleh loh, walaupun tulisannya nggak sebagus tulisan Neng Uswah tapi boleh lah buat didengarkan. Oke, refleksi buku Jodoh di Tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian. Di titik ini kita tersadar bahwa urusan jodoh bukan hanya soal siapa yang datang, tapi bagaimana kita menyambutnya dengan iman, menjemputnya dengan adab dan menyiapkan diri dengan takwa. Kita belajar bahwa cinta itu suci, namun jalan menuju cinta sejati seringkali penuh ironi. Ada yang menunggu terlalu pasrah,
ada yang mengejar terlalu gelisah. Padahal dalam takdir ada ruang untuk ikhtiar, dan dalam ikhtiar ada batas yang dituntun oleh Tuhan. Jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi tak semua tangan yang menerima benar-benar siap digenggam, dan tak semua usaha yang gigih berarti mengalahkan kehendaknya. Hari ini teman-teman, kita di sini bukan hanya untuk membedah buku, tapi juga membuka lembar demi lembar hati kita sendiri. Kita diajak bercermin, apakah cinta yang kita kejar adalah cermin diri yang bertumbuh atau hanya pelarian kesepian yang tak selesai. Maka pulanglah dari sini dengan sebuah kesadaran, Tuhan menulis takdir dengan tinta langit, tapi kita menapaki takdir dengan langkah yang tak sempit. Lobian boleh, usaha itu indah, tapi jangan sampai lupa yang mengetuk hati manusia bukan rayuan, tapi izin dari Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya hari ini. Terima kasih Neng Uswa sudah mempercayakan hari ini kepada saya. Untuk pendampingan jenengan, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semuanya telah menjadi bagian dari ruang penuh makna kita hari ini. Semoga setiap langkah mencari jodoh dan setiap langkah membersamai pasangan menjadi jalan kembali padanya. Bukan sekedar menemukan pasangan, tapi menemukan keutuhan diri dalam hati yang Allah ridhoi. Terima kasih. Demikian dari kami. Neng Uswa ada penutup closing statement. Closing statement hari ini mungkin mengulas dari yang tadi ya, ini bisa dijadikan quote teman-teman, bahwa cinta tidak pernah salah, tapi banyak orang yang berbuat kesalahan atas nama cinta. Ditulis nanti buat status. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Terima kasih banyak atas kehadiran kerawuhan panjenengan hari ini. Semoga buku ini semakin keras gaungnya, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari dalamnya. Untuk yang terakhir mungkin kita bisa foto bersama, Neng. Oke, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Kita foto bersama dari sini, teman-teman tetap di posisi duduknya masing-masing. Kita foto dari